Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anakku yang hebat. Yang pertama, marilah kita berdoa dulu sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai. Semoga dengan berdoa kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, pada hari ini kita akan membahas tentang materi zat aditif kelas 8 semester 1. Di mana zat aditif ini sering kalian jumpai, anak-anak jumpai, dan anak beli juga anak konsumsi di sekolah maupun di rumah. Kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Yang pertama, kompetensi dasar pembelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. Indikatornya, satu, menyebutkan jenis-jenis zat adiktif. Yang kedua, memberi contoh zat adiktif alami dan buatan. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman yang kita jumpai dalam sehari-hari. Tujuannya, tujuannya yaitu apa? Para siswa semuanya bisa menyebutkan jenis-jenis zat aditifnya. Yang kedua, para siswa dapat memberi contoh zat aditif alami dan buatan. Yang ketiga adalah para siswa semuanya bisa mengidentifikasi berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman. Itu adalah apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini. Lalu kita mulai pada materinya. Apa itu zat aditif? Zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil pada saat proses pembuatannya. Nah, pada makanan ini sering kita jumpai seperti pada minuman yang tertera pada gambar di sini, atau makanan seperti di sini, atau yang lainnya. Karena apa? Dalam makanan atau minuman ringan yang sering anak-anak beli, anak-anak konsumsi baik di rumah maupun di sekolah, itu hampir semuanya itu mengandung zat aditif. Karena zat aditif itu dia ada berkaitan dengan pewarna, pengawet, penyedap, dan segala macam yang ada pada kandungan makanan ringan itu. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Lalu di sini fungsi zat aditif. Apa toh fungsinya? Yang pertama, fungsi dari zat aditif ini untuk menguatkan rasa. Menguatkan rasa ini bisa sebagai pemanis, bisa sebagai yang rasa asam, lalu rasa asin, rasa yang lainnya juga, atau campuran dari berbagai macam rasa. Lalu yang kedua, meningkatkan kandungan gizi. Yang ketiga, memperbaiki penampilan produk. Nah, kalau yang berkaitan dengan memperbaiki penampilan produk, ini berkaitannya dengan dia pewarna. Biasanya pewarna ini untuk menarik agar makanannya itu lebih menarik atau minumannya itu kelihatan lebih segar atau lebih alami. Ini yang pada memperbaiki penampilan produk. Lalu yang selanjutnya itu adalah penambah aroma. Lalu yang menambahkan umur simpan produk. Nah, ini biasanya untuk pengawet. Lalu menjaga kualitas dan tekstur pada makanan. Di mana kalian bisa melihat zat aditif ini, kalau kalian beli itu di belakang bungkus itu biasanya ada ingredient atau komposisi. Nah, di komposisi ini akan kalian jumpai berbagai macam zat aditif, baik pewarna, pengawet, perasa, atau macam apapun itu ada di komposisi makanan atau minuman. Kalau makanan biasanya di belakang bungkusnya, kalau minuman itu di sekitar botolnya, itu pasti ada komposisinya. Itu ya. Kita sudah pada fungsi zat aditifnya. Lalu kita akan bicara tentang jenis-jenis zat aditif. Jenis-jenis zat aditif ini ada dua. Yang pertama dia alami, yang kedua dia buatan atau sintesis. Yang alami ini adalah dia terbuat dari bahan alam. Dan insya Allah kalau yang alami ini tidak ada efek sampingnya karena dia terbuat dari alam. Seperti apa? Seperti kunyit, daun suji, daun katu. Kunyit itu bisa dipakai untuk pewarna. Daun suji itu bisa dipakai untuk penyedap, untuk pewarna juga. Daun katu itu juga untuk pewarna. Lalu garam itu dipakai untuk pengawet.
Ini adalah yang alami, salah satu contohnya. Contoh yang lain masih banyak, misalnya karamel, gula, itu juga alami. Lalu apalagi ada cengkeh, ada lengkuas, ada serai, itu juga alami. Nah ini kalau dikonsumsi itu tidak ada efek sampingnya, karena ini alami. Tapi kelemahan alami itu warnanya, misalnya kalau digunakan sebagai pewarna, dia pewarnanya kurang terang, itu kelemahan dari alami. Yang berikutnya itu adalah yang sintesis atau buatan. Zat aditif buatan atau sintesis ini berasal dari bahan kimia. Jadi kalau ini dikonsumsi berkepanjangan, itu akan ada efek sampingnya pada tubuh kita. Yang pertama di sini, ini saya contohkan ada Masako, Roiko, Sasa. Ini adalah penyedap. Lalu yang di sini ada pewarna buatan, yang pewarna makanan itu. Lalu yang di sini ada pengawet. Ini ada formalin sama borak. Ini adalah pengawet padat, tapi yang ini sebenarnya formalin sama borak itu tidak dianjurkan untuk proses pengawetan pada makanan karena ini sangat berbahaya bagi tubuh kita. Ini adalah zat-zat aditif, dibedakan jadi dua. Saya ulangi, zat aditif itu ada dua, yaitu alami dan buatan. Kalau alami itu dari bahan alam, tapi kalau buatan itu adalah dari bahan kimia. Alami tidak ada efek samping, kalau buatan ketika dikonsumsi terus-menerus itu adalah ada efek sampingnya. Terus lanjut untuk berikutnya, kita sudah jenis-jenisnya. Lah ini kita akan bicara tentang dampaknya. Dampak penggunaan zat aditif buatan. Tadi kan gini, kalau yang buatan itu positifnya itu untuk menarik pembeli karena apa? Misalnya sebagai pewarna, dia warnanya akan terang, akan cerah. Dan ketika dilihat dia akan sangat menarik. Aromanya juga kalau dia sebagai aroma, yang aromanya tuh khas. Aromanya itu lebih tajam, lebih kuat daripada yang alami. Tapi dampak negatifnya, jika dikonsumsi terus-menerus akan menyebabkan penyakit, dapat mengganggu fungsi organ pencernaan, dapat merusak organ hati dan ginjal. Lalu bisa menyebabkan kanker serta menyebabkan ketergantungan dan kecanduan. Itu adalah zat aditif. Ini adalah pembelajaran singkat dari Bapak untuk anak-anakku semuanya tentang zat aditif, di mana zat aditif itu ada dua, akan saya simpulkan pada akhirnya. Yang pertama, satu, zat aditif itu adalah zat tambahan pada makanan atau minuman. Dan zat aditif ini dibagi menjadi dua. Nah, zat aditif ini dibagi menjadi dua, ada alami, ada buatan. Alami dari alam, buatan dari kimia. Dan kalau yang buatan itu ketika dikonsumsi terus-menerus, dia akan berefek samping pada tubuh kita. Mungkin itu dari Pak Tanto. Apabila ada kurang lebihnya, Pak Tanto minta maaf. Kalau ada yang masih bingung, silahkan menghubungi Bapak. Insya Allah akan Bapak jawab untuk kedepannya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian semua. Terima kasih.